Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan sebuah tugas ya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait materi bagaimana cara kita melaksanakan pelatihan jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita mengenal pelatihan daring dan pelatihan secara luring ya. Yang dewasa ini kita sudah sangat familiar sekali pelatihan-pelatihan dilaksanakan secara daring. Nah, eh, terlebih ketika kemudian kemarin di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada masa pandemi ini karena kegiatan-kegiatan untuk berkumpul kemarin dibatasi sehingga kemudian aktivitas tetap harus berjalan ya, pembelajaran tetap harus ada, akhirnya dilaksanakan pelatihan secara daring. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan pelatihan jarak jauh ya melalui daring? Eh, Pertama kita perlu mengetahui ya beberapa hal persiapan-persiapan yang perlu kita eh, siapkan tentunya agar kemudian pelatihan yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bisa terserap dengan baik. Nah, ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita desain ya. Yang pertama adalah membangun relasi kerja yang baik dalam pembelajaran jarak jauh. Membangun hubungan yang baik ya dengan peserta ya. Bagaimana komunikasi yang efektif itu sangat penting sekali di sini. Kemudian yang kedua, mendukung individual dan kelompok dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ya, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam eh, apa proses yang lebih efektif dalam pembelajaran itu gitu ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, langkahnya kita akan memonitor proses pembelajaran jarak jauh. Nah, eh, dalam membangun relasi kerja yang baik ya, kita setidaknya perlu ya melakukan hal-hal berikut ini, Pak Ibu. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang tepat tentang lembaga ya, kemudian hak-hak dan tanggung jawab peserta didik serta panduan untuk pembelajaran jarak jauh dan menetapkan raportnya ya, nanti evaluasinya bagaimana. Kenapa hal ini diperlukan ya? Yang pertama kita menciptakan suasana yang saling apa ya, mengenal satu sama lain. Bagaimana kemudian dalam proses komunikasi itu nanti tidak hanya berjalan satu arah, tetapi meskipun dilaksanakan secara daring, secara online, itu kita nanti bisa melaksanakannya dengan apa namanya interaksi yang baik. Kemudian berikutnya menegosiasikan isi pembelajaran individu dengan setiap peserta, termasuk fleksibilitas dari program pembelajaran. Ya, tentu kita pengen capaian dari hasil pembelajaran itu capaiannya baik gitu ya. Materi-materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Oleh karena itu kita perlu menegosiasikan atau lebih tepatnya kita perlu berkomunikasi apa saja yang diperlukan gitu ya. Terus kita menanyakan apa yang sudah difahami dan kemudian apa yang sudah apa namanya diketahui terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan ya. Kemudian baru kita nanti akan menyampaikan pokok-pokok materi yang kemudian nanti akan juga bisa kita ikuti dengan diskusi. Nah, kemudian yang kedua,
kita perlu mendukung individual dan kelompok dalam proses pembelajaran. Apa maksudnya pada uh, proses dukungan ini, gitu ya? Yang uh, pertama, kita perlu menerapkan strategi pendukung. Nah, berdasarkan kontrak belajar individu, tujuan belajar, hasil yang diharapkan, ya, kemudian bisa dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita bisa juga mempersiapkan video-video panduan, ya, atau yang bisa dikenal dengan e-course atau e-learning, gitu ya, sehingga ketika kemudian ada beberapa hal dari sisi pemahaman peserta yang belum bisa didapatkan, nanti bisa diputar ulang atau bisa dilihat kembali pembelajarannya, sehingga alat bantu ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran kolaborasi, ya, dengan mempertimbangkan tema utama, ya, minat peserta didik terhadap perkembangan kelompok, hasil yang diharapkan, penyebaran geografis kelompok, kemudian kerangka waktu dan saluran komunikasi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikan fasilitas bagaimana kemudian para peserta ini, misalnya, ya, ada forum diskusi, kemudian ada tugas, ya, yang nantinya bisa dilakukan evaluasi, ya, dan monitoring dari hasil tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian berikutnya, menerapkan kegiatan penilaian formatif sesuai dengan tujuan khusus program, hasil yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria penilaian, juga batasan waktu dan teknologi informasi komunikasi yang tersedia, ya. Jadi beberapa halnya kegiatan-kegiatannya ini diaplikasikan, terapkan, ya. Jadi nanti ada game, kuesioner, evaluasi dan lain sebagainya dengan menggunakan beberapa media-media yang interaktif. Nah, berikutnya adalah setelah tadi beberapa proses pembelajaran dimulai, kita perlu memonitor proses pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, dalam hal ini kita nanti akan mengumpulkan informasi yang bisa diandalkan tentang kemajuan peserta didik dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kegunaan data yang dikumpulkan. Itulah kenapa kemudian kita perlu juga mempersiapkan ada evaluasi atau ada post test, ya, atau assessment dan lain sebagainya. Ya, jadi kita nanti mengumpulkan informasi yang relevan dengan memberikan evaluasi di akhir apa saja yang sudah didapatkan, dan kemudian nanti bisa di cek, gitu ya. Kita bisa melihat dari para peserta ini bagaimana tingkat kepahaman terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, memproses informasi dan kemajuan review dengan peserta. Nah, bisa saja nanti kita meminta atau bertanya kepada para peserta terkait dengan kesimpulan dari materi-materi yang disampaikan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan informasi untuk meningkatkan proses belajar dan saluran komunikasi sesuai dengan hasil kegiatan penilaian formal dan informal. Dalam hal ini, kalau misalkan pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang sifatnya praktik, ya, yang ada tugas untuk membuat sesuatu, ini akan bisa dimonitor dengan baik, gitu ya. Bagaimana hasil yang dikerjakan itu, apakah sudah sesuai, ya, dengan instruksi kerjanya dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini, ya, bagaimana cara kita untuk mengadakan, ya, pelatihan jarak jauh. Mudah-mudahan kita bisa lebih produktif lagi, bisa menggunakan media-media pendukung yang lain untuk bisa mengembangkan proses pelatihan jarak jauh kita, sehingga terjalin hubungan yang baik, interaktif antara instruktur dan peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.